Pegiat anti korupsi Iskandar Sitorus lagi-lagi menyuarakan harapannya agar Komisi Pemberantasan Korupsi dapat segera menyingkap tabir dari dugaan korupsi oleh Asuransi Bangun Askrida yang terjadi pada tahun 2022 silam. Seperti diketahui, pria yang juga menjabat sebagai sekretaris DPP Indonesian Audit Watch itu sebenarnya telah mengadukan hal ini kepada KPK pada tahun 2023 lalu. Namun, hingga sampai saat ini, aduannya seolah tersendat. Kasus dugaan korupsi PT Askrida pun sempat membuat geger masyarakat. Bagaimana tidak, berdasarkan aduan Iskandar Sitorus, aksi tidak jujur itu telah meraup uang negara sebanyak 4,4 triliun rupiah. Dan parahnya lagi, Iskandar juga menduga ada seorang artis berinisial P yang ikut terlibat di dalamnya. Lantas, berapa estimasi jumlah uang yang diduga masuk ke kantong artis inisial P? Serta apa pula tindakan tidak lazim yang membuat Iskandar mencurigai artis P? Selebriti inisial P ini, selebriti yang muda, seksi, manis itu ya, dia terkonsolidasi pada dugaan tindak pidana korupsi aliran uang dari PT Asuransi Bangun Askrida yang kami laporkan di KPK. Nah, si perempuan ini terindikasi pada saat launching dan atau mengendorse yang namanya skincare yang terletak di Jakarta Selatan, di daerah Kasablanka. Itu di apartemen mewah. Nah, dia mengendorse tidak lazim. Jadi kami berharap agar kasus ini disidik supaya selebriti P perempuan ini tidak menjadi dalam keadaan tertekan atau juga grup band itu tidak dicemooh karena pernah ikut dalam acara ulang tahun perusahaan itu tahun 2022. Nah, kita berharap agar KPK mumpuni melakukannya. Segera panggil sidik para gubernur, bupati dan para di dalamnya termasuk selebriti, termasuk juga para dirut bank pembangunan daerah. Nah, jadi supaya si perempuan ini benar nggak dia teraliri uang yang jumlahnya miliaran dan termasuk grup band tersebut. Semoga KPK tidak mati suri supaya tidak mati harga diri para selebriti yang diduga terlibat di dalamnya. Kalau yang kita dapat dari artis ini yang tidak rasional saja, satu kontrak itu 1 poin berapa miliar ya, sekali endorse itu. Nah, kami cek ke yang lain perbandingannya tidak sebegitunya kok. Tapi kenapa itu terjadi? Mungkin ada metode lain bagi para pengguna uang hitam untuk melakukan teknik itu, menggunakan metode itu. Jadi supaya tidak ada sangka lagi, kami berharap KPK segera dong sidik gitu. Kami berharap mungkin sebelum Pak Presiden yang baru kita, Pak Wapres baru kita sah dilantik, jangan dong dibebani dengan persoalan ini. KPK sidik dong gitu. Minimal Anda sampai tingkatkan pada penyidikan gitu. Jangan penyelidikan aja nggak jelas gitu kan. Kan rakyat juga menunggu, netizen plus 62 kan perlu tahu uangnya sebagai rakyat kok digituin gitu. Jangan dong kita asumsikan istri gubernur itu wah sesungguhnya uang rakyat juga yang dimakan gitu. Sama kayak kasus-kasus ya yang sekarang ini kayak Sandra Dewi, kita pikir uang bener kan, tapi begitu diperiksa sama Kejaksaan Agung, wah kita baru ngeh ada uang yang tidak benar. Sebelum itu, tepatnya pada tanggal 22 April 2024 lalu, Iskandar sendiri telah menyambangi kantor KPK untuk menanyakan kabar terbaru dari aduannya. Menariknya, kala itu Iskandar Sitorus tidak hanya menyinggung para selebritis. Pasalnya, ia turut mengungkit pula dugaan keterlibatan sejumlah kepala daerah terkait dugaan pencucian uang. Namun, apa boleh dikata, pada kunjungan itu Iskandar tak mampu memetik buah kerja kerasnya. Lantas, dalam kesempatan itu pula, Iskandar Sitorus seolah tak mampu membendung kekecewaannya. Kami harus sampaikan prihatin ya, dengan model kinerja KPK yang 1 tahun tapi proses penyelidikannya itu, maaf, di bawah rata-rata penyelidikan bahkan tingkat Polres sekalipun. Ini kemampuannya mohon maaf. KPK harus mengkoreksi diri, tidak menganggap sebagai lembaga yang terbaik lagi gitu ya. Karena 1 tahun
Ini tidak ada perkembangan. Yang kami adukan adalah minimal 5 gubernur periodisasi 2018-2023. Kami laporkan, kami cek kembali hari ini karena apa? Baru selesai MK menyampaikan putusan tentang pemilu supaya ini tidak disebut politis. Teman-teman dari IPW kemarin sudah men-cross check gubernur Jawa Tengah yaitu Pak Ganjar pada masa masih belum selesai. Kami sekarang ingin mendorong KPK nanya, sudah diselidiki tidak Pak Anies Rashid Baswedan? Kami sebut nama langsung. Karena sudah 1 tahun, kita minta KPK mau menjelaskan proses penyelidikannya atas dumas yang sudah kami berikan. Sekali lagi, tolong KPK jangan berdalih apapun. Kami datang nggak ada juga respon yang baik. Di Kejaksaan Agung tidak seperti ini proses penyelidikan. Oleh karena itu, kami berharap ini sudah selesai masa tenggat dan seluruh perhelatan pemilu. Tidak salah jika gubernur di Sumatera Barat, gubernur di Jawa Barat, gubernur di Jawa Timur, gubernur di Jawa Tengah, dan gubernur DKI Jakarta mohon segera diselidiki. Ini terkait dengan uang 4,4 triliun yang dikonsolidasikan dari modal uang pemerintah daerah di PT Asuransi Bangun Askrida. Perusahaan ini sangat berbahaya karena memberikan dan membuat laporan yang dipoles sedemikian rupa. Ini berdampak kepada banyak selebriti dan grup band yang terkonsolidasi, baik itu yang mengendorse maupun kerja-kerja dalam kegiatan korporasi tersebut. Inisialnya perempuan, cantik, seksi, usia muda, melakukan kegiatan endorse di periodisasi 2018-2019 atas 1 unit skincare yang megah di wilayah Jakarta Selatan, kurang lebih seputaran Kasablanka. Inisialnya P, perempuan, dikenal dengan endorsement dan beberapa kegiatan. Di sini bisnis yang dilarikan oleh para gubernur ini adalah skincare dan pet shop. Belum lagi 1 grup band. Grup band itu lumayan melakukan kegiatan pada tahun 2022 saat perusahaan ini berulang tahun. Uang itu kecenderungan uang kotor, uang hitam. 2018 ke 2022 itu marak tumbuh kembang kayak jamur di musim hujan, berdirinya bisnis skincare dan pet shop. Coba dicek tuh periodisasi. Itu uangnya umum adalah cucian follow the money dari PT ABA ini, Askrida ini. Dan kalau kita detail lagi, pemiliknya itu adalah istri gubernur. Berdiri skincare besar, coba dicek di Makassar, berdiri skincare besar di Banten, kemudian di Bandung, kemudian di Sumatera Barat loh, baru dia ada di Medan. Jadi nggak mungkin si gubernur tuh punya uang sedemikian besar lalu membuat bisnis yang sedemikian tinggi resikonya. Nggak mungkin. Hanya orang-orang yang mudah mendapatkan uang atau uang panas yang dia akan dibuat begitu. Kalau uangnya dicari day to day, ditabung pelan-pelan, kami berpikir tidak mau dia ngambil risiko sebesar itu begitu.